Indonesia memiliki ragam kebudayaan. Salah satunya kain tradisional. Melalui corak kain tradisional menambah kecintaan kita terhadap budaya Nusantara. Corak kain bagaikan lukisan yang menyampaikan pesan hati sang pembuat. Tak heran, corak yang atraktif, bernilai sejarah, serta warna yang beragam menjadi daya tarik utama dari kain-kain tradisional. Arti kain dalam kehidupan masyarakat mencerminkan tentang identitas dan jati diri suatu daerah yang berbudaya. Sampai saat ini, kain tradisional semakin elok, membuat pecinta kain tradisional menjadi kecanduan untuk mencari tahu kain-kain Nusantara. Sulawesi Barat dikenal dengan berbagai macam tenun khas daerahnya, seperti yang saya pegang saat ini, tenun khas Sutramandar dan tenun Sambu dari Mamasa. Kain tenun Sutramandar itu lebih mengkilap dan berwibawa, dan tenun Sambu itu lebih nyaman dan juga tebal karena berasal dari daerah yang dingin. Jadi corak kain sebagai penanda identitas dari mana kain itu berasal. Salah satu warisan budaya yang ada di Sulawesi Barat adalah tenun tradisional sarung mandar. Konon, pembuatan sarung mandar ini hampir punah. Tetapi warga di Desa Bonde, Kecamatan Pambuang, dengan terampil jari jemari tangan menari di atas benang-benang. Para perempuan mandar begitu lincah memainkan gulungan benang dan membuat motif pada kain yang ditenunnya. Dalam selembar kain tenun, mereka dapat menyelesaikan tenunannya kurang lebih 2 hingga 3 minggu, bahkan berbulan-bulan tergantung pada motif yang dibuatnya. Ciri khas kain tenun Sutramandar adalah warna-warna cerah, seperti merah dan kuning, dengan motif dasar berupa bunga dan sure atau garis. Motif dasar ini selanjutnya bisa melahirkan banyak variasi motif yang dipadukan dengan warna-warna cerah dan menawan. Motif kain Sutramandar mempunyai makna khusus dan dapat menunjukkan status ekonomi dan strata sosial pemakainya. Demikian juga dengan kain tenun Sambu Mamasa, merupakan kain tenun khas warga Mamasa yang juga diwariskan secara turun-temurun. Konon, perempuan Mamasa di masa lampau memilih menenun sarung sendiri karena jarak pasar yang jauh dan harga yang lebih mahal. Penggunaan sambu bagi warga Mamasa berfungsi untuk melawan hawa dingin pegunungan. Ukurannya pun bervariasi, mulai dari ukuran selempang hingga seukuran selimut. Masyarakat Mamasa masih mempertahankan cara kuno untuk membuat sambu. Proses pembuatan satu lembar sambu umumnya menghabiskan waktu 2-3 minggu. Motif dan warna sambu Mamasa beragam, mulai dari putih, merah, biru, ungu, dan warna-warna lainnya. Kain sambu Mamasa biasa digunakan dalam upacara-upacara adat seperti upacara adat kematian. Nah,
Itulah diantaranya corak kain yang ada di daerah saya. Bagaimana dengan daerah lain? Seperti apa corak kainnya? Tetap di Pesona Indonesia. Jika berjalan-jalan ke Pasar Klewer, jangan lewatkan untuk singgah ke Keraton Solo, walaupun hanya sekedar untuk berfoto, karena lokasi Keraton Solo berdekatan dengan Pasar Klewer. Untuk menikmati area Keraton Solo, kita dapat mengelilinginya dengan menggunakan becak. Saya sudah berada di suatu daerah dan saya ingin melihat bagaimana corak kain yang ada di daerah ini. Mau tahu seperti apa? Ikuti terus perjalanan saya. Pasar Klewer Solo kini berubah wajah dan memiliki daya pikat tersendiri. Lokasi pasar ini berada di Jalan Dr. Rajiman, Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Kini, Pasar Klewer menjadi pasar paling modern saat ini di Surakarta, karena sudah dilengkapi dengan lift dan eskalator. Di sini kita dapat memuaskan diri dengan belanja berbagai macam produk. Selain harganya yang relatif murah, kita dapat melakukan tawar-menawar harga. Barangnya pun bervariasi, tentunya disesuaikan dengan kualitas barang. Pasar ini tidak pernah sepi dari pengunjung, karena kerap menjadi gulakan para pedagang kecil dari berbagai daerah untuk membeli barang dengan harga grosir. Di pasar ini menawarkan berbagai aneka produk batik, mulai dari baju anak-anak hingga dewasa, baik kemeja maupun baju tidur, celana anak sampai dengan dewasa, hingga baju batik dengan model baju pesta. Setelah saya berjalan kiri dan kanan muter-muter, yang saya lihat sepanjang jalannya adalah batik semua. Ini sebagai penanda identitas daerah ini adalah batik. Namun saya tertarik melihat kain seperti ini. Nah, seperti ini nih. Nah, kita langsung saya tanya sama masnya. Ya, mari. Ini Ya, kalau yang ini harganya berapa? yang ini 45. Ini 45. Ya. Masnya berapa? Kasih 40. 40. Kalau yang ini berapa? Ini 35. Ini 35. Ya. Ini bagus, Mas. Ya, ya. Ini saya beli yang ini aja. Oh iya. Baik. Tadi pasnya 30 ya? Ya, ya. Oke. Mas, Ya. wah luar Terima kasih. biasa. Ini sekalian tanya, Mas. Ya. Ini tempat pembuatan batik tulis dan cap ini di mana? Lawen ada, Kauman nggak ada. Di Laweyan. Ya. Itu Laweyan yang terkenal, yang paling populer ya? Iya. Oke. Ini ke Laweyan jauh nggak? Dekat situ. Naik becak bisa. Oh, oke. Terima kasih, Mas. Ya, Ini luar biasa. Semoga laris terus dagangannya. Oke, baik. Kita sudah belanja. Dan bagi Anda yang ingin belanja batik dengan motif dan harga yang murah, langsung saja datang ke Pasar Klewer.
salah satu pusat batik di Pulau Jawa. Dan berbicara batik tidak terlepas dari Kampung Batik Laweyan. Laweyan merupakan sebuah kecamatan yang terletak di barat kota Solo. Penyematan kampung batik di kawasan ini tidak terlepas dari profesi yang dijalani mayoritas penduduk serta sejarah kerajinan batik di kawasan ini. Bersamaan dengan munculnya Serikat Dagang Islam. Tapi jauh sebelum itu, sebetulnya industri batik itu sudah dimulai sejak masa Kerajaan Pajang tahun 1546. Dan saya juga bisa mengatakan bahwa Laweyan juga merupakan salah satu cikal bakal dari dinasti Mataram. Dan pada waktu itu Ki Ageng Henis sebagai sesepuh di Laweyan ini juga sudah beraktivitas batik. Sehingga kalau kita menelusuri sejarah batik di Laweyan ini bisa dikatakan merupakan pusat industri batik yang tertua di Pulau Jawa ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang meskipun mengalami pasang surut, aktivitas batik sampai sekarang itu masih ada. Penduduk di kawasan ini sudah berprofesi di bidang kain sejak abad ke-14. Laweyan dalam bahasa Jawa, lawe, berarti benang. Laweyan terkenal sebagai penghasil kain yang berkualitas dan dibuat dengan cara tradisional. Turun-temurun menekuni profesi sebagai perajin batik menjadi tradisi, sekaligus sebagai upaya untuk melestarikan batik di kampung ini. Ini batik tulis ya? Ya, ini awal proses ngeblat atau jiplak. Jadi menyalin desain gambar dari kertas, kita salin ke di atas kain. Ini motif bunga nila dan motif batu bata. Dimana ini adalah motif dari orang pemesan. Ini motif ini sebenarnya menceritakan ciri khas dari sebuah kota. Jadi ini ada gambar yang diberikan sama Mas atau Mas sendiri yang dipercayakan untuk menggambarnya? Saya dipercayakan untuk menggambarnya. Oh, luar biasa. Jadi saya harus mengolah desainnya dari mengkombinasi antara bunga nila, batu bata hingga terbentuk sebuah motif untuk sebuah motif batik lah. Proses membatik diawali dengan membuat desain terlebih dahulu pada kertas minyak. Setelah itu, kain diletakkan di atas kertas yang berpola. Selanjutnya, proses mencanting dengan menggunakan alat canting, malam, wajan, dan kompor. Setelah itu, dicat dengan menggunakan malam, yaitu menutup tempat-tempat tertentu dengan malam sesuai desainnya. Dalam proses membatik dibutuhkan ketelitian dan kesabaran. Pengalaman pun sangat menentukan dari kualitas hasil pembatikan. Proses membatik bisa memakan waktu 1 sampai dengan 2 minggu. Tergantung dari tingkat kesulitan motif yang dibuat. Sedangkan untuk menjadikan motif kain batik bisa menghabiskan waktu 1 sampai 2 bulan.
kegiatan usaha di Laweyan mengalami perubahan. Laweyan berubah menjadi kawasan wisata. Rumah-rumah penghasil batik diubah menjadi galeri kecil. Bahkan, rumah-rumah pengrajin menjadi gerai untuk menjual produk-produk batik. Para pembeli yang datang akan merasakan pengalaman yang berbeda. Mereka tidak hanya membeli produk, tetapi juga dapat melihat proses pengerjaan, bahkan ikut terlibat dalam proses pembuatannya. Setelah mengetahui batik tulis, selanjutnya saya ingin melihat proses pembuatan batik cap. Mau tahu perbedaan seperti apa? Langsung saja kita lihat. Batik cap adalah kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk dengan cap. Alat capnya terbuat dari tembaga. Proses pembuatan batik jenis ini dengan cara menekan kuat-kuat cap bermotif batik yang sudah diberi malam atau lilin cair di atas kain. Proses ini memakan waktu lebih cepat dan mudah, hanya membutuhkan waktu kurang lebih 2-3 hari. Proses produksi ini menggunakan berbagai macam material, seperti kain mori, malam atau lilin, pewarna pakaian, dan bahan zat kimia yang digunakan sebagai penunjang dalam proses pewarnaan dan pencelupan. Yang kayak motif ini kan. Setelah melihat rangkaian proses pembuatan batik, saya semakin paham bahwa corak kain menjadikan salah satu identitas dari suatu daerah. Terbukti di daerah saya terkenal dengan kain tenun sutra atau lipak sakbe dan kain tenun sambu yang beraneka ragam. Dan kota Solo merupakan salah satu penghasil corak kain batik. Hal ini yang membawa batik dinobatkan sebagai identitas bangsa Indonesia. Setelah ini, saya akan menikmati kuliner khas kota Solo. Penasaran seperti apa? Tetap di Pesona Indonesia. Geladak Langen Bogan atau dikenal dengan sebutan Galabo adalah salah satu tempat kuliner kekinian yang menyajikan menu kuliner khas kota Solo. Lokasinya berada di Gedung Lumbu, Pasar Kliwon, Kota Surakarta, halaman selatan Benteng Vastenburg. Nah, saatnya saya menikmati kuliner khas Solo. Nah, saya akan mencoba makanan yang belum pernah saya coba. Ini kayaknya khas kota Solo ini. Tengkleng, klewer. Wah. Mas, pesan satu tengkleng. Ya, tengkleng yang masak. Tengkleng kuah. Oke, saya tunggu di sana ya. Nah, menu makanannya sudah saya pesan. Selanjutnya saya ingin pesan menu minumannya. Oke, kita cari dulu yang khas kota Solo. Saya pesan yang original, wedang ronde. Oke, satu ya.
Nah, makanan dan minuman khas Solo yang sudah saya pesan sudah lengkap komplit di sini. Saatnya saya ingin mencobanya. Ini seperti apa ya rasanya? Pertama saya ingin coba tengklengnya, saya cicip kuahnya. Campuran rempah-rempahnya dengan rasa daging kambing sangat terasa, nyaman, menyegarkan. Cocok suasana pada malam ini, dingin, kemudian makan tengkleng yang hangat, segar. Oke, kita coba. Bumbunya yang gurih, meresap ke dalam daging. Dagingnya empuk. Ternyata tengkleng enak ya. Baik, saya bakal habisin tengkleng ini, tapi kita coba dulu minumannya. Wedang ronde. Nah, ini juga merupakan minuman yang pertama kali saya akan coba. Kita langsung coba saja untuk menghilangkan rasa penasaran saya. Kuahnya campuran jahe dan gula merah, sangat segar, hangat, nyaman di tenggorokan. Kemudian isinya tadi ini kalau di Sulawesi Barat mirip onde-onde yang isinya gula merah. Jadi ini sangat familiar sekali. Saya baru coba campuran dari minuman jahe hangat dicampur dengan makanan seperti ini. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan budaya. Keanekaragaman budaya yang mempesona membuat saya bersyukur dapat menikmatinya. Seperti di kota Solo ini, saya banyak mempelajari hal-hal yang baru. Karena ragam budaya Indonesia. Sampai jumpa di Pesona Indonesia selanjutnya.